Hormonal. Kenapa hormonal? Karena hormonal ini biasanya dimulai di usia-usia pubertas, di mana hormon androgen itu naik, sehingga kulit menjadi lebih pori-porinya lebih besar, kelenjar sebasea atau miliknya lebih banyak. Itu yang pertama. Jadi penyebab jerawat yang pertama adalah dikarenakan hormonal. Yang kedua adalah karena kelebihan dari minyak. Kenapa terjadi kelebihan minyak? Karena pada saat androgen mulai naik, kemudian sudah pori-porinya besar, sehingga terjadi penumpukan sel kulit mati. Pada saat penumpukan sel kulit mati, maka sel kulit mati selalu menumpuk, sehingga pori-porinya tertutup. Pada saat pori-pori tertutup, sehingga gampang banget bakteri-bakteri yang masuk ke dalam kulit, sehingga menyebabkan bakteri-bakteri itu gampang masuk sehingga timbullah jerawat. Next question ya, sahabat KS. Ada pertanyaan dari sahabat KS. Kami anjurkan untuk sahabat KS yang masih dalam, kami ingat ya, jerawat itu adalah penyakit. So, karena jerawat itu penyakit, jadi tahan dulu supaya tidak menggunakan kosmetik. Kok ternyata nggak boleh? Kenapa sih dokter? Ya, karena dikhawatirkan di dalam kosmetik itu ada pewanginya, ada pewarnanya, dan so, kalau memang bisa hindarilah yang namanya kosmetik. Kalau terpaksa memakai kosmetik, dianjurkan untuk memilih kosmetik yang water based, non-comedogenic, dan non-acnogenic. Oke, sahabat KS. Oke, next question. Dokter, bagaimana ya mencegah jerawat itu? Nah, perlu sahabat KS tahu bahwa kalau kita mengandalkan krim saja itu tentu tidak cukup ya. Jadi semua faktor-faktornya harus kita benar-benar jaga. Apa aja? Yang pertama adalah hindari gesekan. Gesekan seperti apa? Orang berjerawat pada saat kita menghindari gesekan adalah untuk tidak tidur dengan miring. Pada saat kita tidur miring, tentunya pastikan jerawat kita dijadikan dengan bantal misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah pencar-pencar jerawat secara sendiri, karena dikhawatirkan yang tadi saya bilang terjadi penetralan bakteri dari tangan ke kulit. Selanjutnya adalah saya menganjurkan untuk sahabat KS yang sudah menggunakan jilbab, tolong jangan diurai rambutnya atau jangan berbonding. Nah, untuk yang cowok hindari ukuran daerah sini ya. Saya dulu ya. Kemudian selanjutnya adalah lifestyle. Kita harus tahu bahwa lifestyle itu sangat penting untuk proses jerawat. Lifestyle yang seperti apa tuh? Pertama adalah pola tidur. Kita harus sleep tight. Gak boleh kita tidur ayam. Orang yang berjerawat harus diperlukan sleep tight. Kemudian perbanyak minum air putih, yaitu 2 liter, paling sedikit ya. Selanjutnya adalah kurangi stres atau berdamailah dengan stres yang ada. Oke. Selanjutnya adalah hindarilah kosmetik secara berlebih. Selanjutnya adalah bersihkan wajah serta hati pada saat kita tidur. Jadi diharapkan wajah kita dalam keadaan bersih. Selanjutnya adalah makanan-makanan yang sehat, konsumsi buah dan sayur, karena kita tahu bahwa buah dan sayur itu adalah kulit sahabat KS. Yang terakhir adalah lakukan pakai krim teratur dan treatment sempurna. Oke, sahabat KS. Dokter, ada pertanyaan nih. Dokter, bagaimana sih atau sebelum kita bicara tentang bekas jerawat, kita harus tahu nih tipe-tipe bekas jerawat. Pada saat kita tahu bekas jerawat itu apa, maka nanti dengan treatment yang tepat insya Allah bisa tuntas ya. Bekas jerawat yang pertama adalah HPI atau kita sebut dengan hiperpigmentasi pasca iritasi. Biasanya bekas jerawatnya mulai coklat dan hitaman. Nah, itu biasanya kita sebut dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Kemudian ada lagi nih tipe bekas jerawat yang kedua adalah EPA, eritem pasca akne. Biasanya kemerah-merahan, keping-pingan di bekas jerawatnya.